Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya cuma dengan satu klik di browser, kita bisa langsung lihat situs web dari belahan dunia lain? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas keajaiban di balik semua itu. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kita mundur ke zaman dulu, pas internet itu masih, wah, kacau balau. Coba bayangin, bikin dua komputer dari merek yang beda buat ngobrol satu sama lain, itu susahnya minta ampun. Bayangin deh, sebuah dunia tanpa ada aturan lalu lintas digital. Setiap perusahaan teknologi raksasa itu bikin jalan tol internetnya sendiri-sendiri, lengkap dengan bahasa dan aturan main yang cuma mereka aja yang ngerti. Contohnya nih, raksasa kayak IBM, mereka punya sistem sendiri namanya SNA. Sistem ini tuh kayak bahasa rahasia, nggak ada orang lain di luar sana yang ngerti. Hasilnya? Ya jelas, komunikasi antar jaringan yang beda-beda itu jadi mimpi buruk, bener-bener nggak nyambung. Terus, gimana caranya kita mengubah semua kekacauan ini jadi internet global yang nyambung kemana-mana, kayak yang kita pakai sekarang? Jawabannya satu, standarisasi. Para insinyur pada dasarnya menciptakan semacam kamus universal buat semua komputer. Nah, dari sinilah lahir dua kerangka kerja utama, model OSI yang jadi bahan belajar kita, dan model TCP/IP yang jadi standar di dunia nyata. Walaupun internet zaman sekarang udah nggak pakai model OSI lagi secara langsung, model ini tuh alat belajar yang sempurna banget. Kenapa? Soalnya, dia memecah proses komunikasi yang super rumit jadi 7 langkah yang jelas dan gampang dimengerti. Anggap aja kayak resep masakan yang super detail, langkah demi langkah. Oke, sekarang ayo kita ikuti perjalanan sebuah permintaan simple. Misalnya, pas kita ngeklik buat buka situs web, saat permintaan itu ngelewatin ke-7 lapisan ini, dari jari kita di mouse sampai jadi sinjal di dalam kabel. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Dimulai dari paling atas, di lapisan aplikasi, tempat kita berinteraksi, data kita bakal turun satu persatu lewat setiap lapisan. Di setiap pemberhentian, data itu bakal dapat bungkusan baru, sampai akhirnya tiba di lapisan fisik di paling bawah. Jadi, di paling atas ada 3 lapisan yang kerja barengan kayak tim persiapan. Lapisan aplikasi, contohnya browser kita, yang bikin permintaan. Terus lapisan presentasi, tugasnya mastiin formatnya benar, kayak nerjemahin bahasa gitu. Dan lapisan sesi, ini yang ngebuka jalur komunikasi khusus biar obrolan kita nggak kecampur sama obrolan orang lain. Nah, biar data yang segede gaban itu bisa dikirim dengan cepat dan aman, lapisan transport ini tugasnya kayak manajer logistik. Dia bakal mecah data besar jadi paket-paket kecil yang lebih gampang diatur, terus tiap paket dikasih nomor urut. Tujuannya, biar nanti di tempat tujuan bisa disusun ulang dengan benar. Lanjut ke lapisan jaringan, di sini tiap paket data tadi dimasukin ke dalam amplop digital dan ditempelin alamat IP tujuan. Ini persis kayak kita nulis alamat lengkap di surat. Nah, router-router di internet nanti bakal baca alamat ini buat nentuin jalan terbaik buat si paket. Oke, alamat IP itu kan kayak alamat kota dan jalan. Sekarang kita butuh nomor rumah yang spesifik. Nah, ini tugasnya lapisan data link. Dia pakai alamat MAC, semacam nomor KTP unik buat tiap perangkat, buat nemuin perhentian selanjutnya di jaringan lokal. Dan akhirnya, kita sampai di lapisan paling dasar. Di lapisan fisik, semua data yang udah dibungkus rapi tadi diubah jadi sinyal listrik murni, deretan angka 0 dan 1. Sinyal inilah yang beneran jalan, entah lewat kabel tembaga, kabel fiber optik, atau bahkan lewat gelombang radio di udara. Oke, tadi kan kita udah lihat proses ngirim data dari atas ke bawah. Keren ya, tapi model ini gunanya buat apa sih di dunia nyata? Apalagi kalau lagi ada masalah. Jadi, ingat ya, kalau kita ngirim data, alurnya selalu dari atas ke bawah. Setiap lapisan nambahin kepala surat atau informasinya sendiri ke paket data. Proses ini namanya enkapsulasi. Nah, ini yang menarik. Kalau lagi ada masalah internet, para teknisi jaringan itu mikirnya kebalik. Mereka mulai dari bawah ke atas. Langkah pertama yang dicek, kabelnya nyolok bener Pak nih. Mereka periksa dulu lapisan fisik, baru naik satu-satu sampai ketemu sumber masalahnya. Efisien banget kan? Oke, jadi kalau model OSI ini cuma buat belajar, internet yang kita pakai sekarang ini jalan di atas apa dong? Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Anggap aja model OSI itu cetak biru arsitektur yang super detail, bagus banget buat dipelajari. Sementara TCP/IP itu versi praktisnya, versi yang lebih simple dan tangguh, yang benar-benar jadi tulang punggung internet kita sehari-hari. Coba deh lihat di tabel ini. Kelihatan kan gimana model TCP/IP itu pada dasarnya ngeringkas beberapa lapisan dari OSI, 3 lapisan paling atas, aplikasi,
Presentasi sama sesi itu digabung jadi satu lapisan aplikasi aja. Begitu juga lapisan fisik dan data link, kadang-kadang digabung jadi lapisan akses jaringan. Hasilnya, model yang lebih ramping dan efisien. Pada akhirnya, seluruh dunia digital kita ini ya dibangun di atas lapisan-lapisan abstraksi kayak gini. Setiap lapisan itu pinter banget nyembunyiin kerumitan di bawahnya. Jadi kita bisa bikin teknologi-teknologi canggih tanpa harus pusing mikirin setiap detil kecilnya. Ini jadi bikin kita mikir, dengan adanya AI dan komputasi kuantum kira-kira lapisan abstraksi baru apa ya yang bakal muncul selanjutnya?